sekali dengan papa. Saya sayang sekali dengan papa. Kalau saya rindu dengan papa, hanya bisa melihat fotonya papa, tidak bisa ketemu langsung. Karena si mama sambung takut bertengkar dengan papa. Saya sayang sekali dengan papa, tapi dengan bentuk pengakuannya papa tidak mengakui saya anak, saya sangat kecewa. Jangan-jangan saya bukan darah dagingnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Bang Nur, host dari catatan Bang Nur itu sendiri. Konten dari catatan Bang Nur hari ini yaitu mencatat sebuah tindakan melanggar hukum yang terjadi di Kabupaten Parigi Motong, Kecamatan Bon Lambunu, tepatnya di Desa Lambunu Utara, yang mana terjadinya salah satu pengakuan dari seorang ayah biologis terhadap anaknya sendiri, terhadap darah dagingnya sendiri, tidak mengakui sebagai anak. Persoalan kasus ini sangat viral di tengah-tengah masyarakat. Maka inilah yang menyorot, maka inilah yang menarik dari semua publik, dari semua media publik, termasuk platform Facebook yang hari ini sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat di pedesaan. Hadir bersama saya kali ini yaitu adik Yesi selaku korban dan juga ibu dari korban, yaitu Ibu Mardia Dungga, yang didampingi secara langsung oleh DPD KNPI Parigi Motong, yaitu Kanda Muhammad Rifal Tajwid. Tabe Kanda. Jadi langsung saja kan, saya ke adik Yesi dulu ya. Kalau boleh tahu adik Yesi, apa yang terjadi terhadap adik Yesi sendiri dan juga terhadap Ibu Mardia? Kenapa sih berita persoalan anak yang tidak diakui ini sangat viral di tengah-tengah masyarakat hari ini, yaitu tepatnya khususnya di Desa Lambunu Utara? Bisa diceritakan barangkali Ibu rentet permasalahan yang sangat viral ini? Bagaimana Ibu bisa disampaikan? Kita santai saja Bu, anggaplah kita sedang bercerita. Mungkin adik Yesi juga jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu karena agar supaya mental dari adik Yesi tetap terjaga dan juga tidak mengganggu dari keseharian adik Yesi sendiri. Ibu bisa ceritakan bagaimana persoalan keluarga Ibu dan adik Yesi dan yang terjadi sama adik Yesi hari ini? Silakan Ibu. Ya, awal mulanya sampai terjadi kesalahan, kayak kata-kata dibilang bukan anak, tidak diakui oleh bapaknya. Ya. Itu pada tanggal 13 Mei di anak Yesi upload foto papanya sama mamanya. Captionnya di situ tidak panjang lebar atau tidak menyinggung siapa-siapa, cuman di situ bilang mama papa gitu. Nah, di situ komentarnya orang banyak di situ. Saya masuk komentar, cuman saya bilang tidak usah diupload karena saya sudah tahu merembet kemana ini pasti. Tidak usah diupload karena itu walaupun tidak diupload tetap orang tahu itu bapakmu. Saya selalu support begitu. Nah, akhirnya sudah besok kemudian tanggal 14 Mei jam
12.35 muncul sudah kata-kata itu, kasihan anak tidak dianggap, itu anak tidak dianggap. Simpan Melalui apa? melalui akun Facebook. Oh, melalui Facebook. Oke, Iya. oke. Jadi di situ dia bilang kasihan anak tidak dianggap begitu. Simpan saja fotomu baik-baik karena tidak ada kenangan. Karena tidak punya kenangan. Jadi dia bilang seperti hidupmu yang suram seperti sekarang ini gitu. Berarti bagi beliau ini yang menyampaikan ini siapa, Ibu? Ika Ibrahim Ika Ibrahim adalah Mama Sambung dari Mama Mama Tiri dong. ya Mama Tiri lah dari Adik Yesi. adik Yesi gitu. Nah, terus dari situ ada lagi kesambungannya. Baik. Mungkin dia tidak puas dengan statusnya itu. Iya. Nah, di situ dia bahas lagi. Seakan-akan dia ini bertanya sama suaminya melalui inbox, papanya Yesi ini. Oke. Nah, dia tanya di status, dia bilang saya bertanya lagi sekali lagi, sudah ulang-ulang memang saya bertanya, tapi ini saya tapi dia bilang cuma syukur yang saya tanya ini tidak bosan, begitu bahasanya. Maksudnya suaminya. Seakan-akan orang baku inbox, dia unggah di sosmed juga. Saya mau tanya satu kali lagi, Yesi itu anaknya siapa? Betul. Nah, begitu ucapan Ika Ibrahim. Nanti kita pakai inisial aja ya, Ibu. Iya. Inisial I, begitu Iya. barangkali kan ya? Nah, terus suaminya jawab, Baik. itu bukan anak saya, atau dia itu bukan anak, dia bukan anakku, begitu pokoknya istilahnya dia bilang dia akui bukan anaknya. Dan ini diposting di media. Diposting di media. Di Facebook. Nah, adapun kata-kata di bawah itu ada yang kaget. Nah, temannya yang kaget, oh begitu, iya memang begitu, dia bilang memang begitu kenyataannya. Nah, selama ini yang mana saya diam katanya karena dia selalu dibully, begitu bahasanya. Nah, terus adalah pokoknya di situ di komentar di situ itu sampai saya hafal, orang tanya, oh begitu, iya begitu kenyataannya. Nah, adapun di situ dia mengatakan yang mana Yesi ini dia waktu di acara resepsinya Yesi, pernikahannya Yesi ini, katanya ayah kandung papanya itu datang ke menjadi wali lah, ya menjadi wali waktu itu, katanya cuman karena unsur kasihan dan ingin mendapat pahala di akhirat, hitung-hitung begitu bahasanya. Pahala di akhirat kan dah. Nah, terus karena dia tahu adik Yesi ini bukan darah dagingnya, begitu. Dan ini diposting di media. Diposting, komentar semua orang begitu. Orang cuma wow, dia sudah. Berarti ini kronologis yang terjadi di media kan, Ibu ya. Saya kembali ke adik Yesi. Adik Yesi, apa yang dipikirannya adik Yesi sehingga membuat untuk melakukan atau memposting foto dari papa dan juga mama. Sebenarnya ada apa sih sama Yesi? Kan waktu itu saya di Marisa tuh, Mama jauh. Papa juga jauh. Baru rasa rinduku itu muncul toh. Nah, jadi saya tidak bisa ini sudah telepon mama, tapi kan tidak bisa untuk telepon papa ini karena mau jaga Mama Tiri ini. Jadi adik Yesi menjaga. Iya, ini supaya tidak ada perkelahian di antara mama dan mama sambungku ini. Luar biasa kan? Jadi saya posting. Ini hanya foto saya dan papaku berpelukan begitu. Nah, bukan foto bertiga berarti, bukan? Tidak. Tapi hanya foto antara mama dengan Yesi terus. Iya, berarti ada 2 foto yang diposting. Iya, 2. Dan di caption tiada panjang lebar untuk menyinggung hatinya itu dan. Apa kalau bisa tahu apa caption? Hanya mama dan papa. Hanya itu saja. Ini karena sebenarnya rindu. Iya, hanya rindu. Jadi teman-teman, mohon maaf dikit. Jadi teman-teman, ini hanya persoalan rasa rindu dari seorang anak terhadap ayahnya sehingga membuat postingan itu yang mana dengan postingan itu mampu mengobati dari rasa rindu itu. Karena untuk bertemu pun tidak bisa. Tetapi ini menjadi pemicu dari postingan-postingan yang berikutnya yang sampai merentet pada harga diri dan juga kalau boleh tahu, mohon maaf ini Ibu Mardia.
sebenarnya bagaimana sih? Ini kan kita bicara soal histori dulu ya, Kanda. Kita bicara soal histori. Sebenarnya bagaimana sih sejarah dari keluarga Ibu Mardia dan juga siapa? Kalau boleh tahu nama ayahnya? Rito. Inisialnya R ya, berarti. Oke. Jadi bagaimana sih masa lalu? Berapa tahun kalau boleh tahu hubungan ibu dengan saudara R ini? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. 2007. Menikah? Iya, 2007 menikah. 2007 menikah Iya. dan mengandung Yesi, adik Yesi itu. 3 bulan setelah menikah baru saya mengandung adik Ini Yesi. bisa dipertanggungjawabkan kan Ibu? Bisa. 3 bulan? Iya. Ada kira-kira saksi yang atau keluarga yang mengetahui Ada. hal tersebut? Semua tahu. Semua tahu. Ya, keluarga dari pihak R ini tahu kalau saya itu 3 bulan dulu setelah menikah baru saya mengandung. Itu pun dibawa oleh tantenya R ini untuk periksa kandungan, ternyata baru 2 minggu gitu. Oke. Jadi di situ saya yakin kalau ini memang darah dagingnya R Saudara R. ini ya. Oke. Cuman adapun pengakuan di FB itu, di Facebook itu, saya itu sebenarnya ada ya mungkin percaya atau tidak. Jadi saya coba menelpon keluarganya R ini, kakaknya si Ika itu. Betul. Inisial I toh. Ya, ini Saya telepon, saya bilang bagaimana ini, saya mau tanya saudara R ini darahnya apa supaya tidak ada arahan ke tes DNA itu begitu. Jadi begitu sudah dia bilang saya tidak tahu. Pas lepas habis maghrib, telepon sudah kakaknya ini ke nomor saya. Dia bilang ini si R ini mau bicara gitu. Begini Bu, sebentar kita akan masuk ke situ. Saya ingin coba cari tahu bagaimana sih sejarah dari rumah tangga saudara R dan juga Ibu Mardia mendapatkan adik Yesi. Ini yang ingin saya tahu. Bagaimana sih kisah sejarah karena pada saat itu berarti berapa tahun? Kurang lebih berapa tahun ya Ibu? 3 tahun. 3 tahun. Terus sekarang usianya adik Yesi sudah masuk 15 tahun. Berarti kurang lebih sekitar 12 tahun. Iya, Pisah dan Iya. itu yang membesarkan ya adik Yesi siapa, bagaimana proses langkah hidup atau perjalanan hidup dari adik Yesi ketika orang tuanya telah broken home, dalam hal ini istilahnya telah pisah. Yesi waktu itu umurnya sekitar 3 tahun. Waktu itu dia tinggal dengan mama. Tinggal dengan mama. Iya, nenek. Karena saya juga kan dengan mama. Begitu. Saya ikut dengan mama juga kan. Oke. Terus di situ adik Yesi kadang masih dijemput juga sama papanya ini, sama neneknya sebelah papanya untuk di sana. Tidak lama kemudian masih begitu terus. Tapi untuk yang pastinya Yesi tinggal di mana itu tinggal dengan neneknya, dengan saya. Iya, begitu. Selama 12 tahun adik Yesi tidak merasakan rindu akan sosok ayah, rindu akan sosok ibu, karena kan beliau dibesarkan oleh nenek dari mama ya. Apa sih, bagaimana sih perasaan seorang anak yang merindukan terhadap, karena ini kan saya hanya ingin melihat apakah betul Yesi ini bukan anak dari saudara R. Melalui kontak batin jelas pasti akan dirasakan. Kerinduan itu akan dirasakan. Bagaimana kira-kira adik Yesi, bagaimana perjalanan hidupnya adik Yesi saat itu? Rasa rindu itu kadang muncul. Kalau saya rindu dengan papa, saya pergi sama papaku. Gitu. Kalau saya rindu dengan mamaku, saya pergi sama mamaku. Ya begitu. Kalau boleh tahu adik Yesi berapa orang bersaudara adik Yesi? Hanya saya sendiri. Berarti anak tunggal ya Ibu? Wow. Ngeri nih Kanda. Coba bagaimana kira-kira kami bisa bantu soal kita
belajar histori dulu, histori soal rumah tangga ini, sampai nanti sebentar kita bicara soal kasus dan juga pendampingan Kumio selaku pendamping dari keluarga itu. Bagaimana kira-kira Kanda? Sebenarnya kalau dari pandangan kita ada dua pendekatan. Ya. Dari sisi historinya sudah dijelaskan oleh mama kandung korban. Ya. Nah, kemudian dari sisi hukum empirisnya dikuatkan dengan data dan fakta. Data dan fakta. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar. Ini saya belum mengarah kepada kenapa KNPI wajib Betul mendampingi sekali Kanda. si Yesi. Baik. Nah, saya lanjut. Kenapa harus pakai pendekatan dua? Karena yang berlaku di negara kita ini adalah data dan fakta itu sangat dibutuhkan dalam setiap kasuistik yang ada. Apalagi ini bicara soal hak Baik. asasi manusianya. Nah, berangkat dari soal itu, kalau dari sisi umur, Ya. maka Yes ini tergolong masih di bawah umur. Tergolong masih di bawah. Iya. Betul, betul. Kalau kemudian melihat dari cerita yang ada dan setelah saya mendengar pertama di hari Jumat kabar dan salah satu pemuda di Kecamatan Lambunu dan Baik. tidak mau disebut namanya, Siap. dan memang kena langsung keluarga dari keluarganya Yesus sendiri. Baik. Nah, disitulah saya dengar detailnya kronologi yang diceritakan sampai untuk memastikan bahwa ruang lingkup wilayah itu tetap aman, tertib dengan munculnya kasus ini, apalagi dalam dunia medsos. Dunia medsos, betul sekali Kanda. Kita ketahui bahwa apa sih yang tidak diundang-undangkan di negara ini. Tepat. Nah, bahkan dunia digitalisasi saat ini itu dilindungi lewat undang-undang ITE. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar hukum untuk kelanjutan bagaimana aduan-aduan yang ada ini diberlakukan pada penegakan hukum itu sendiri. Nah, berangkat dari itu, kalau kemudian kami melihat dari sisi kacamata kepemudaan Parigi Motong, Baik. nah, KNPI selama ini beberapa kasus yang kemudian sama, yang dirugikan pun sama. Yang dari pun sama. Kenapa sampai harus ada KNPI di tengah-tengah itu? Yaitu setiap kita lakukan pendekatan kasus yang ada secara hukum empiris ya, data dan fakta. Baik. Nah, yang dikorbankan adalah generasi muda. Ini yang harusnya kalau kita membandingkan dari sisi histori, harusnya dari bapak yang dalam tanda kutip tidak mengakui anaknya. Saudara R ini. Iya, saudara R. Baik. Seharusnya merasa kembali ke dirinya bahwa ini semakin kau tidak akui, sebenarnya semakin kau akui bahwa ini darah dagingmu. Ini hanya karena pengaruh soal pengakuan ibu saja dari ibu sambungnya. Dari ibu sambung. Seharusnya kalau kita lakukan pendekatan agama lagi, Baik. ini imam loh. Begitu. Masa harus Betul. yang dia ikuti makmumnya? Oh ya, paham, paham. Nah, ini terbalik. Nah, inilah yang kemudian harusnya pemerintah pun itu mengakomodir dan melakukan evaluasi totalitas, mengidentifikasi ruang-ruang mana saja untuk mencegah, melakukan pencegahan sejak dini. Kasihan, Yesi berumur 15 tahun dan sudah menikah lagi. Sudah menikah di Kesi ya? Iya, Oh, iya. iya. Dari cerita itu bahkan hari ini tadi di tanggal 20 ya tadi ini kita melapor, sudah selesai melapor. Baik. Untuk lebih terarahnya nanti ini barang, nah pertama kita sudah serahkan kepada pihak penegak hukum. Nah, nantinya dari sisi apa yang menjadi kemudian harapan dari keluarga, itulah yang kita kawal. Betul. Bahkan ada sedikit rekaman yang diceritakan oleh orang tua. Ini Ibu Mardia ada. Betul ya, Ibu? Itu rekaman tentang persoalan tes DNA.
Sampai harus tes DNA. Iya, nah itulah yang menjadi tanda tanya besar saya. Kok seorang bapak biologis, dia datang saja sebagai wali status waktu itu, tanpa dia mau ingin mengakui dan bicara di luar, yang namanya jadi wali berarti itu adalah orang tua. Betul, betul sekali. Lalu kalau misalkan begini, mohon maaf Anda. Lalu ini persoalan perwalian di pernikahan. Lalu ketika terbukti bahwa memang bukan anaknya saudara R, Iya. lalu bagaimana dengan perwalian itu? Nah. Lalu bagaimana dengan pernikahan yang sudah dilakukan oleh adik Yesi? Iya, itu dari Sah secara agama kah atau Iya. bagaimana? Nah, Anda? itu makanya saya bilang tadi itu pendekatan kalau kita lekatkan pada agamanya, Betul. tentang syariatnya. Seharusnya imam lebih tinggi derajatnya daripada makmum. Nah, loh kok ketika darah daging untuk ingin memberikan, meminta, memohon lagi, mengemis kasih sayang dari seorang bapak. Karena kenapa? Dari sisi histori keturunan apapun itu, maksudnya yang saya maksud adalah manusia manapun itu yang sudah mempunyai anak perempuan pasti dekat dengan ayahnya. Betul. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan bahwa cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Ayahnya. Nah, itu berlaku hari ini. Nah, itu yang sengaja ditolak oleh si mama sambungnya ini, inisial I ini. Itulah yang Kecemburuan saya sosial maksud. kan? Ya, itulah yang saya maksud. Ini hanya karena persoalan pengaruh dunia digitalisasi yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Betul. Makanya kehadiran kami KMPI untuk mengedukasi sekaligus mendampingi Mengedukasi sekaligus mendampingi keluarga korban untuk menginformasikan khusus wilayah 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Parigimotong, jangan lagi ada kasus yang sama. Karena Yesi ini bagian daripada tanggung jawab KMPI. Betul. Dia adalah generasi muda Betul. di Kabupaten Parigimotong, apalagi yang terganggu mentalnya, psikisnya. Betul. Yang jadi pertanyaan besar hari ini, ya, yang jadi pertanyaan besar hari ini, 5-10 tahun ke depan mau jadi apa dia sebagai anak perempuan? Dan itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Oh iya, apalagi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jelas tentang perkawinan, ya, Tentang perkawinan. tentang nafkah seorang ayah. Nah, Ini bukan status entah apa status pernikahannya, gitu. Tapi tanggung jawab seorang ayah itu penuh. bukan persoalan status pernikahan. Oh iya, kalau bapaknya paham agama, Betul. ya, makanya saya bilang dia harus belajar agama dulu tentang syariat agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga itu. Status anak bagaimana, Status istri bagaimana? dan saya yakin bapaknya ini pengaruhnya adalah ini si mama sambungnya, karena saya sudah lihat bukti. Saudara I. Saya sudah lihat bukti data yang ada dibawa langsung oleh Ibu Mardia. Baik. Saya analisis secara analisis hukum empiris, ya. Betul. Karena itu data dan fakta. Karena ketika unsur itu yang terpenuhi unsur hukumnya, Betul. ketika ada saksi dan alat bukti yang kuat. Alat bukti. Berarti kan yang saya tangkap sedikit toh dari penyampaiannya Komiu, bicara soal berarti di sini ada dua masalah yang dihadapi oleh saudara R. Yang pertama persoalan tidak ada pengakuan, itu kan terbukti dari Undang-Undang 16 yang disampaikan sama Kanda Rival. Bukan tidak ada pengakuan, jadi tidak ada nafkah, Tidak ada nafkah, tanggung jawab, tidak ada. nafkah dan tanggung jawab. Nah. Terus didukung dengan persoalan Undang-Undang ITE yang melalui postingan Facebook. Ya, pencemaran nama baik. Berlapis kan dah. Jadi begini, makanya saya setelah kita timbang dengan pihak keluarga, Betul. kita juga konsultasi juga dengan aparat penegak hukum. Baik. Di pihak Polres, bahwa memang ini pembunuhan unsur hukumnya ini kenanya di pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Nah, dari sisi privasinya antara tanggung jawab bapak sama anak itu akan kita lakukan pelaporan selanjutnya ketika Pelaporan selanjutnya. ya, Oke. ketika penindakan hukum di pencemaran nama baik ini itu hanya berhenti pada persoalan yaitu tadi di lingkaran restoratif justice.
begini kan, saya ingin memperjelas persoalan bahwa Kanda tadi sempat menyebutkan adanya restorasi justice. Itu apa sih dimaksud dengan restorasi justice itu sendiri? Jadi definisi dari restoratif justice ini lebih ke arah mediasi. Jadi peluang untuk melakukan mempertemukan kedua belah pihak. Sebenarnya alasannya adalah alasan yang paling substansial ya, untuk menghindari gejala konflik. Untuk menghindari gejala konflik di antara kedua belah pihak sebenarnya. Baik. Karena ya namanya di sebuah wilayah itu konflik horizontal, ketika ada pemantiknya maka disitulah kemunculan untuk jentik konflik itu akan bisa nyala. Nah, itulah salah satu bagian daripada pengertian besar daripada restoratif justice. Berarti jadi mediasi. lebih ke mediasi pada Atau kalau misalkan yang langkah-langkah lebih perdamaian. atau kalau misalkan yang lebih akrab di tengah-tengah masyarakat itu diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi begitu. Kalau bicara diselesaikan secara kekeluargaan, harusnya di tahapan sebelumnya ini sudah tuntas kan? Ya, sebenarnya begini, kalau saya analisa dari kronologi yang diceritakan oleh pihak keluarga korban, si Yesi, ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan mediasi dan sudah beberapa kali dengan kejadian hanya karena persoalan di media sosial. Hanya karena persoalan di media sosial. Iya, yang dilakukan dengan oknum yang sama. Begitu. Pemantiknya pun sama. Sama, menurut dari ini data yang diberikan ke kita gitu, dari pihak Mama Yesi kan. Nah, itulah yang kemudian yang coba untuk kita lakukan dialog dan bertemu langsung sampai kasihan pihak keluarga ini, apalagi Mama Yesi sama Yesi rela meninggalkan suami masing-masing hanya untuk menyelesaikan perkara ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik fokus kami, apalagi khusus di bidang internal DPD KNP Kabupaten Parigi Motong itu ada 2 bidang yang memang khusus membidangi itu. 2 bidang. Pertama bidang kesehatan dan perlindungan perempuan dan anak. Ini masuk PPA. unsur, ya. Baru kemudian bidang hukum advokasi dan HAM. Nah, inilah ya 2 bidang inilah yang kemudian yang coba kami kolaborasikan untuk sama-sama mendampingi pihak keluarga korban agar supaya mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Mengingat mental dan psikisnya ini anak ke depan, apalagi dia punya anak perempuan. Anaknya perempuan. Iya. Oke. Jadi Kanda saya masuk Iya, pada siap. ibu korban lagi. Ibu Mardia, saya jadi begini. Bagaimana sih tanggapan Ibu Mardia persoalan apa yang disampaikan Kanda Rival tadi, yaitu restorasi justice. Restorasi justice itu adalah jalur mediasi atau yang lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat itu yaitu diselesaikan secara kekeluargaan. Ini kan bicara soal ayah dan anak. Bicara soal ayah dan anak, pastinya di hati kecil seorang ayah ataupun di hati kecil seorang anak, atau mungkin Ibu Mardia sendiri sebagai mantan istri ya, sudah bisa dikatakan mantan istri, Ibu, mantan istri dari saudara R, apakah tidak tergerak untuk melakukan restorasi justice seperti yang dijelaskan oleh Kanda Rival, yaitu jalur mediasi? Bagaimana Ibu? Jalur mediasi Ya. sudah seperti yang dikatakan Pak Rival. Pak Rival. Ya, Kak Rival sudah seperti itu, sudah sering. Cuman masalah ini sudah sering mediasi di kantor desa. Kalau boleh tahu berapa kali sih kejadian seperti ini dan mulai dari sejak kapan? Apakah mulai dari sejak pisah dengan saudara R atau dari saudara R menikah dengan saudara I? Terjadi hal-hal yang kurang lebih sama masalahnya dan dilakukan mediasi secara mediasi secara terus-menerus. Sudah menikah, mereka sudah menikah. Mereka sudah menikah. Iya, sudah menikah. Nah, itu pun saya itu kalau seandainya saya buat status, dia merasa atau Yesi lagi upload foto papanya lagi, maka muncul lagi ini gitu. Sekarang begini Bu, saya pun sebagai host di sini toh, saya ingin mempertanyakan, apakah kita kan tahu bicara soal hukum, bicara soal penanganan kasus itu tidak hanya memakan waktu yang sedikit dan juga
material yang sedikit. Maksud saya dalam hal ini pastinya ibu, karena jarak Lambun Utara dan juga Parigi Motong itu kurang lebih 262 km kan ya, ibu kota kabupaten, dan itu jarak yang cukup jauh. Kalau kita menggunakan kendaraan bermotor itu kemungkinan menempuh 4 jam perjalanan, dan ibu pun di sini tidak bisa pulang, artinya tidak bisa pulang balik kok, tidak bisa pulang balik. Nah, apakah ibu siap dengan metode-metode yang akan dilakukan secara hukum nantinya? Apa sih yang membuat Ibu Mardia harus melakukan pelaporan secara resmi dan juga harus melakukan tindak penyelesaian secara hukum, yaitu di pengadilan kan? Oke, di pengadilan. Berarti Bapak tanya kenapa saya panggil aja Bang. Iya, kenapa Abang maksudnya cari tahu kan kenapa saya gigih harus, karena jauh kan, terutama saya begitu karena anak saya ini dari kecil hidupnya sudah tersiksa karena apa? Tidak hidup dengan bapaknya, tidak hidup dengan mamanya kan. Nah, terus di situ pun saya tidak pernah, kalaupun dia dengan saya tidak pernah ke rumah bapaknya untuk merengek-rengek minta biaya hidup, tidak. Itu kenapa? Sudah 13 tahun pisah, bahkan punya sejarah waktu masa kecil sudahlah, yang itu sudah. Ini yang sekarang yang bikin saya di sini. Silahkan dia bully saya, silahkan dia maki saya, silahkan dia benci saya, tapi jangan libatkan anak saya. Anak saya kan tidak tahu masa lalu saya itu bagaimana, tidak tahu kamu itu bagaimana. Dia kan cuma anak di sini, dan di situ pun anak sudah berkeluarga, dia sudah dewasa, dia sudah bisa tahu, oh ini begini, ini yang tidak bagus begitu kan. Nah, jadi saya itu sebenarnya untuk jarak tempuh kemari itu memang jauh, tapi demi kasus ini saya rasa itu tidak jauh, karena hanya ingin mencari keadilan untuk Kiesi, untuk pengakuan dia selalu tanya siapa bapaknya, siapa bapaknya. Nah, jadi saya bilang itu bapaknya. Kalau itu bapaknya, kenapa saya tidak ada pengakuan dari dia kalau saya ini anaknya? Begitu. Jadi kalau mau dibilang, memang kalau kita itu menyangkut begini toh, pelapor harus panjang memang kasusnya. Tapi di sini saya sudah siap mau siap fisik, mau materi, saya siap. Yang penting saya punya anak itu dapat keadilan. Keadilan seperti apa sih yang Ibu Mardia cari? Keadilannya itu seperti ini. Kalaupun anakku ini bukan darah dagingnya Iton, ER ini, kalaupun kan kita melalui tes DNA, itu tuntutan bapaknya juga. Berarti itu permintaan dari bapak? Iya. Sebelum saya berangkat kemarin, saya seperti Pak Rival bilang tadi, sebelum saya berangkat saya teleponkan sama bapaknya, mau minta pengakuan saja dulu daripada mau kemari. Ternyata dia bilang tes DNA saja, mau iyo mau tidak tes DNA. Di situ hati itu hancur. Kenapa nanti sekarang dites DNA? Kenapa orang selalu bertanya kenapa nanti sekarang tes DNA? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa nanti di saat anak saya sudah tumbuh dewasa, sudah berkeluarga, baru dia katakan iya tes DNA? Seperti mungkin Kak Rival sampaikan juga tadi, karena dorongan istrinya ini mungkin. Di situ pun dia mengatakan saya mau tes DNA itu karena supaya istrinya ini diam. Apakah pembuktiannya ini seperti apa? Saya di situ berpikir lagi, kalaupun istrimu menuntut begitu, kamu kan bapaknya, kamu kan seperti kepala keluarga, ya itu anak saya, maupun apapun yang terjadi itu anak saya. Tapi di sini tidak. Sampai kenapa saya harus berani bilang dia tidak mengakui anaknya? Karena itu
memang dari caranya, dari sikapnya juga, ketemu sama anak itu maunya mungkin ketemu sama anak biasa-biasa saja, tidak pernah. Tapi ada kisah yang memang saya mau ceritakan sampai kenapa anakku putus sekolah. Begini, Ya. itu apa ya? Cerita saya, Bu. Jadi begini Bu, cerita saja supaya apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi harapan dari Ibu Mardia dan juga adik Yesi sampai rela meninggalkan segala kesibukan, meninggalkan suami masing-masing untuk memperjuangkan dari hak-hak yang harusnya dipenuhi, dan juga yang menjadi tuntutan adalah keadilan untuk adik Yesi. Sebenarnya apa sih yang mendorong Ibu? Saya ingin gali sampai situ. Apakah hanya sebatas pengakuan saja, Bu? Saya bukan cuman itu sebenarnya. Saya mau satu kisah. Baik. Orang heran kenapa anakku kawin terlalu muda, terlalu belia. Kalau mau saya anakku itu sekolah sampai tinggi-tingginya. Tapi di saat saya meminta kepada bapaknya, sebut saja, begini, saya mau mendaftarkan anak saya mau masuk sekolah SMP. Biayanya tidak juta, tidak. Saya cuma minta uang 250.000 saja untuk penambahan biaya sekolah anak saya. Terus dia sempat dukung, sempat bilang iya, nanti saya iya, tapi dengan catatan jangan bilang sama istrinya ini. Wow. Di situ saya berpikir, gimana? Di situ saya berpikir, ini nanti kalau ketahuan pasti bertengkar ini begitu. Betul. Akhirnya kakaknya, tantenya ini tahu kisah ini. Dia marah. Kenapa harus disembunyikan? Karena ini anaknya. Betul. Kenapa harus disembunyikan? Biaya sekolah kan dia cuma minta kasih yang. Tapi selama dia dari kecil sampai dia nanti itu saya bersuara kasih yang, saya minta anakku mau sekolah. Karena waktu itu tuntutan saya juga waktu itu ekonominya memang lemah sekali. Akhirnya di situ ribut. Dari situlah mulai pertikaian ini. Dari Ya. pendaftaran Iya, dari mau masuk SMP. masuk SMP. Ini masa depan loh kan. Itu. Banyak cerita. Kalau saya mau cerita, banyak cerita yang bapaknya itu melukai hati anaknya, tapi saya tidak pernah menuntut seperti ini, tidak. Karena Masih itu disabarkan. masih bisa, karena bagi saya secara pribadi saja yang tahu, orang tidak tahu masalahnya. Tapi begitu sudah ada unggahan di sosmed, saya tidak tahu itu bapaknya atau mama sambungnya. Yang jelas di situ kata-katanya itu bukan anak saya. Allah. Itu satu. Terus di saat juga dia bilang mau wali nikah, katanya itu hanya mencari pahala. Itu cuman kisah yang sudah dewasa, belum kisah yang sebelum-sebelumnya. Saya bisa berhadapan sama orang tuanya, kapan dikasih ongkos anakku, kapan dibiayai anakku, kecuali tante sama neneknya yang simpati dengan anakku. Cuman itu. Tapi karena menjaga silaturahim keluarga, saya cuek-cuek saja, biarlah, sudah begitu saja. Saya tidak pernah tuntut atau ribut seperti ini, tidak. Cuma sudah cukup bagi saya anakku dibully, karena sudah cukup anakku dari kecil ditindasi, sudah cukup anakku dari kecil terjelimi, sudah cukup. Jadi di sini saya memang kalau saya pikir berurusan itu dari Lambuno kemarin itu bukan jarak yang dekat, bukan jauh. Itu pun waktu itu terbuang banyak, tapi saya hanya kuat di sini demi anakku. Bagaimana dia menghadapi dunia kalau tidak ada pembuktian dengan keadilan ini? Karena dia unggah di sosial media. Okelah, kita mediasi. Mediasi dalam bentuk apa? Klarifikasi lagi dari orang tuanya. Sampai sekarang yang sudah heboh-hebohnya di tengah perbincangan, tidak ada etikat papanya untuk menelpon anak ini. Sudahlah nak, kamu anakku. Tapi tidak. Saya juga punya hati. Andainya bapaknya tersentuh hatinya,
iya sudahlah nak, kamu anakku, sudahlah Yesi, kamu anakku, tidak usah begini. Tidak ada, cuma malahan aktivitasnya lebih lancar. Dia masa bodoh dengan urusan ini. Jadi di sini saya hanya berharap, tidak lebih tidak kurang, hanya berharap anakku itu bisa tahu siapa bapaknya, siapa jati dirinya, siapa bapaknya ini. Jadi saya hanya minta Bapak yang mendampingi. Ini saya belum cerita sepenuhnya, cuman baru separuh yang saya ceritakan. Untuk menceritakan itu nanti anak saya bagaimana, jadi buat pikirannya nanti, mentalnya bagaimana. Betul. Itu pun saya mengeluarkan air mata itu tidak di depannya, karena saya pikir kalau saya menangis pasti dia menangis, pasti dia tanya kenapa saya dilahirkan kalau bapakku tidak mau akui saya sebagai anaknya. Itu bahasanya. Sampai saya berani bilang, kalaupun bapaknya bantah, kapan saya tidak mengakui anakku? Kalaupun anakmu, kalaupun kamu, umpamanya dia bilang, kapan saya tidak mengakui anakku itu? Saya menjelaskan dengan sikap mana yang Anda tunjukkan kalau ini kan, ini anakmu. Sedangkan saya telepon pribadi secara empat mata, kamu langsung bilang, mau iya tidak, tes DNA saja. Oh, jadi kita lanjut kembali Bu Mardia ya. Di sini kita sudah tidak bersama Kakanda Rival Tajwid karena memang beliau ada undangan tiba-tiba dan ada urusan tiba-tiba yang mendadak yang mana harus beliau selesaikan. Nah, adapun kelanjutan dari ini saya ingin kita coba menyampaikan bahwa seperti apa bentuk harapan yang diinginkan oleh Ibu Mardia dan juga adik Yesi terhadap upaya hukum yang telah diperjuangkan oleh Ibu Mardia dan juga adik Yesi dalam hal menjemput keadilan untuk adik Yesi. Saya ingin kembali pada pertanyaan saya bahwa seandainya di depan sini kita berhadapan langsung, Ibu Mardia berhadapan langsung dengan Bapak Saudara R, kira-kira adakah yang ingin disampaikan oleh Ibu Mardia? Iya, andaikan dia berhadapan dengan saya dan anaknya begini kan, saya hanya ingin menyampaikan dan ingin mengatakan kalau anaknya ini yang dikatakan tidak diakui, saya hanya minta pengakuan secara dari hati kalau memang ini anaknya. Terus saya minta juga dia bisa menengahi istrinya ataupun anaknya supaya tidak ada yang tersakiti begitu. Lalu dengan upaya hukum yang coba dilakukan sama Ibu Mardia dan juga adik Yesi, kira-kira apa bentuk harapan yang kedepannya ingin dicapai? Seperti apa kira-kira yang ingin dicapai dari perjuangan yang dilakukan hari ini? Saya hanya ingin semua dibalik semua ini mempunyai hikmah itu. Harapan saya hanya minta keadilan yang benar-benar adil, yang benar-benar membuat hati anak saya itu puas, bangga, berarti ini papaku begitu. Dan kalau nantinya hasilnya, saya juga tidak mau terlalu berharap. Nantinya kalaupun hasilnya tidak sesuai harapan saya, tolong tidak usah dibully anak saya, cukup tahu yang intinya anak saya bisa menghadapi dunia, berarti dia sudah bisa, ini papaku gitu. Berarti dari Ibu Mardia sendiri berharap bahwa ada pengakuan seperti itu. Iya. Lalu dengan proses hukum yang kita jalani hari ini, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Parigi Motong, Kecamatan Molambuno, khususnya Desa Lambuno Utara? Adakah yang ingin dari proses yang Ibu Mardia jalani begitu banyak rintangan, tantangan dan juga
hambatan yang dilalui, namun dengan kuat dan tegar Ibu Mardia coba hadapi. Bahkan banyak kabar dan simpang siur yang beredar di luar sana bahwa memang ini hanyalah sebuah drama ataupun ini sebuah hal yang memang tidak begitu harus dibawa ke jalur hukum seperti ini. Nah, kira-kira apa yang Ibu Mardia ingin sampaikan? Saya hanya menyampaikan, andaikan penilaian masyarakat dimanapun berada ini hanya drama ataupun cuma ingin mencari simpati, cuman saya berharap semoga apa yang terjadi sama saya dan sama anak saya tidak terjadi sama masyarakat dimanapun, tidak terjadi sama anak-anak dimanapun. Sampai saya hanya berpesan, kalau memang sudah tahu yang andaikan menikah dengan janda maupun duda punya anak, tolong terima anaknya. Karena apa? Anak tidak bersalah, anak tidak berdosa. Yang intinya kita terima bapaknya, kita terima mamanya, pasti kita terima anaknya. Kalau kita sayang kita sayang bapaknya, kita sayang mamanya, pasti kita sayang juga anaknya. Karena kalau orang yang kita sayang tersakiti, maka maksudnya karena orang yang kita sayang itu, macam anak saya tidak diterima oleh mama sambungnya, inisialnya I kan. Jadi kasih sayang bapaknya itu mungkin belum sepenuhnya. Jadi apabila dia curahkan kasih sayang itu sama anaknya, maka lebih-lebih lagi sayangnya. Jadi itu saya minta, kalau memang saya berharap, berdoa semoga yang terjadi sama anak saya dan saya tidak terjadi sama anak lain atau mama-mama yang lain. Berarti besar harapan bahwa dengan jalur-jalur yang Ibu Mardia coba lalui, rintangan dan halangan yang Ibu Mardia coba hadapi, Ibu hanya berharap bagaimana agar ini menjadi satu bahan pembelajaran terhadap masyarakat di manapun berada. Nah, lalu saya ingin masuk pada adakah penyampaian khusus untuk saudara I terhadap kasus pencemaran nama baik yang sudah dilaporkan secara resmi di Polres Parigi Motong? Ya, hanya saya berpesan kepada inisial I, dengan kejadian ini, dengan masalah ini, saya hanya berharap dengan sangat berharap, andaikan berharap dia bisa mempunyai kesadaran atau efek jerahnya. Andaikan dibalik posisinya saya jadi dia jadi saya, dia sudah merasakan dan akan berpesan dengan menitipkan kata-kata dengan yang sama. Kalaupun ini saya berpesan semoga dibalik semua ini yang apa dia lakukan, tapi saya di sini tetap minta pertanggungjawabnya terhadap tindakan yang dia sudah lakukan. Begitu. Jadi artinya berarti Ibu Mardia berharap bahwa proses hukum yang telah dijalani, proses hukum yang telah diproses ini tetap sampai pada titik keadilan yang sesungguhnya. Iya, dan terakhir, andaikan terbukti anak saya itu darah daging suaminya, terimalah anak saya. Harapan saya di situ. Walaupun kita sudah pernah bermasalah dengan maksudnya, walaupun kita itu sudah pernah beradu mulut di sosmed, di mana sudahlah, tapi andaikan terbukti ini darah daging papanya, saya hanya berharap dan memohon, terimalah anak saya. Bagaimanapun, andaikan dia terbukti anaknya, tetap dia akan memanggil papa, itu papaku. Jadi kalau dia tidak menerima, sampai kapan pertikaian begini berakhir? Hanya itu harapan yang paling besar saya harapkan sama inisial I ini. Siap,
Oke, jadi begini Bu, saya ingin juga ingin mendengar apakah ada penyampaian dari adik Yesi persoalan dengan begitu banyak seperti apa yang kita hadapi, apa yang Ibu Mardia dan juga adik Yesi lalui selama ini, selama melakukan perjalanan proses mencari keadilan ini. Apakah ada pesan terhadap Papa, Nak? Apakah ada yang ingin disampaikan seandai kata kita berhadapan langsung dengan Papa? Adakah kira-kira yang ingin disampaikan oleh adik Yesi terhadap Papa? Ada. Bagaimana nih? Tidak apa-apa, pelan-pelan tarik nafas, selalu sampaikan. Andai saja Papa ada di sini, Tenangkan dulu, ya. saya rindu sekali dengan Papa. Saya sayang sekali dengan Papa. Kalau saya rindu dengan Papa, hanya bisa melihat fotonya Papa, tidak bisa ketemu langsung. karena si Mama Sambung takut bertengkar dengan Papa. Saya sayang sekali dengan Papa, tapi dengan bentuk pengakuannya Papa tidak mengakui saya anak, saya sangat kecewa. Jangan-jangan saya bukan darah dagingnya. Nanti persoalan itu akan tetap ditindaklanjuti oleh yang berwenang. Saya hanya berharap bahwa Yesi adalah anak dari saudara R. Iya, yakin. Saya hanya ingin jadi begini adik Yesi, andai kata terbukti bahwa saudara R bukanlah papamu, tapi dia sudah membesarkan dan ikut melahirkan, melihat proses lahirmu, jadi sudah ada ikatan rasa. Kau pun selama 15 tahun kau hidup di muka bumi ini, yang kau tahu adalah saudara R adalah papamu. Jadi jangan ada rasa kebencian, jangan ada rasa dendam. Saya hanya ingin pesan satu terhadap adik Yesi, bahwa tetap anggap dan tetap jangan ada dendam, tetap anggap dia adalah sebagai ayahmu. Oke, adik Yesi, kira-kira hanya itu yang perlu disampaikan. Tidak ada lagi yang ditambahkan untuk Papa kira-kira, Nak? Tidak. Oke. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, teman-teman, catatan Bang Nur, hari ini kita melihat secara langsung bagaimana pengakuan isi hati, pengakuan curahan hati, bahkan catatan dari sejarah itu tercatat di YouTube Bang Nur. Saya hanya berharap terhadap teman-teman di luar sana, terhadap teman-teman catatan Bang Nur di luar sana, bisa mengambil pembelajaran dan juga bisa mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi terhadap Ibu Mardia dan juga adik Yesi. Dan saya berharap kepada ayah-ayah di luar sana, terhadap ayah-ayah di luar sana, jangan sampai ada Yesi berikutnya. Cukup Yesi yang merasakan ini, cukup Yesi yang mengalami hal ini, jangan ada Yesi berikutnya. Oke, demikian. Terima kasih Ibu Mardia, terima kasih adik Yesi. Tetap kuat, tetap semangat, Nak, ya. Keadilan pasti menang. Amin.